Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Singkawang. Hari ini adalah hari pelatihan atau diklat daripada anak-anak SMK Jejaring dalam melaksanakan uji kompetensi. Yang mana uji kompetensi ini merupakan ujian yang dituntut oleh pemerintah di bidang kejuruan masing-masing. Jadi SMK Negeri 2 Singkawang LSP-nya mempunyai jejaring meliputi SMK Mempawa, SMK Sungai Raya, SMK Sambas Pemangkat, Bengkayang. Jadi bergabung menjadi satu di SMK Negeri 2 Singkawang. Jadi tahun ini adalah tahun kedua daripada LSP P1 SMK Negeri 2 Singkawang melaksanakan uji kompetensi. Jadi pesertanya berjumlah 226. Jadi peserta yang ikut yaitu mata uji akuntansi, multimedia, sekretaris atau administrasi perkantoran. Jadi ini merupakan yang agak besar ya dibandingkan tahun yang lalu. Jadi saya berharap untuk SMK yang ada di Kalimantan Barat, mari kita bawa anak-anak kita dalam mengikuti uji kompetensi yang sangat bermanfaat buat anak-anak itu sendiri dalam rangka untuk mencari pekerjaan. Jadi saya sekali lagi menghimbau SMK hebat dan SMK Kalimantan Barat hebat. Uji kemampuan siswa yang mana untuk menyiapkan peserta didik di dunia kerja nantinya. LSP adalah bagian daripada BNSP yang mana ditugaskan untuk memberikan sertifikasi profesi kepada siswa, khususnya P1, itu adalah untuk siswa kejuruan di tingkat SMK. Nah, kegiatan pada saat ini itu diikuti oleh 226 peserta yang berasal dari 6 SMK jejaring yang ada di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Jadi harapan kita untuk ke depan semua siswa SMK itu untuk dapat melaksanakan uji kompetensi ini guna peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Untuk teknis kegiatan uji kompetensi ini dimulai dari diklat. Ini dijadwalkan di tanggal 12 sampai 14 Februari 2020. Ini adalah persiapan untuk uji kompetensi itu sendiri, dan untuk uji kompetensi dilaksanakan di tanggal 24 sampai 28 Februari nanti. Ini akan diuji oleh asesor kompetensi yang berasal dari Kota Singkawang, Sintang, dan Ketapang serta Mempawah yang akan menguji para asesi siswa di sini untuk menentukan mereka kompeten atau tidak. Ini kita gunakan sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan oleh BNSP itu sendiri. Artinya tahapan pembuatan master uji kompetensi sesuai dengan SK-KNI yang ditetapkan oleh BNSP. Ya, harapan kita ke depan agar kegiatan ini lebih baik lagi dan semua siswa, semua sekolah jejaring yang ada di Kalimantan Barat yang merupakan jejaring LSP P1 itu untuk dapat bersinergi dan berkontribusi positif pastinya dalam kegiatan ini. Dan semua siswa kita harapkan untuk peserta itu lebih banyak lagi dan mudah-mudahan mereka bisa mencapai kompetensi yang mereka inginkan. Bapak berbicara dari sisi Bapak sebagai kesiswaan. Tentunya kesiswaan itu di sekolah membawai masyarakat SMK Negeri 2 khususnya siswanya. Hal yang berhubungan dengan pembelajaran yang tadi ditanyakan tentang LSP, saya secara pribadi bahkan secara kelembagaan kesiswaan berharap dengan keadaan itu supaya seluruh siswa memahami tentang mindset baru ini, karena yang namanya LSP, lembaga sertifikasi profesi, itu adalah bagian daripada untuk membangun eksistensi siswa, memposisikan dirinya dalam hubungannya nanti dengan bursa kerja. Artinya negara kita itu semakin lama semakin maju dan negara lain juga seperti itu, maka terjadilah di situ kompetisi. Pada saat terjadi kompetisi, pemerintah berpikir akan menyiapkan orang-orang yang kompeten
kompeten dalam bidangnya. Salah satu kompetensi yang harus ditempuh dalam bidangnya dan harus dapat pengakuan lewatlah sebuah lembaga sertifikasi ini, bahwa mereka nanti akan dapat sebuah lisensi tentang kemampuan mereka itu secara profesi masing-masing dan kemampuan di kompetensi pembelajarannya apa. Karena itu bekal yang sangat penting. Kita tidak bisa main-main di negara yang sudah maju seperti ini, hanya mempunyai keahlian tapi tidak tersertifikasi. Karena sertifikasi adalah bagian daripada lisensi kemampuan seseorang yang akan diakui oleh orang lain, termasuk oleh negara, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Untuk SMK yang sudah dikatakan sebagai tenaga siap pakai, SMK bisa. Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa yang dianggap mampu tadi salah satu kompeten yang didasari dengan lisensi sertifikasi. Sehingga pada saat mereka nanti masuk ke sebuah bursa kerja, apakah itu industri atau masuk ke batas luar negara, itu juga harus tersertifikasi. Contoh real betapa naiknya bangsa kita pada saat digaungkan masyarakat ekonomi Asia yang semuanya sudah tergambar bahwa nanti akan terjadi lintas tenaga kerja luar dari Indonesia akan bisa masuk seperti dokter, pengacara dan segala macam, tapi mereka sudah tersertifikasi dan sudah diakui secara internasional. Bahkan kita cuma mampu mengirim tenaga kerja rumah tangga atau asisten rumah tangga yang sama sekali tidak punya kemampuan, tidak terlisensi. Dia jadi asisten rumah tangga tentang bagaimana menjaga bayi, itu juga harus tersertifikasi. Kita kalau nggak bisa memposisikan diri di kompetisi dunia yang sudah maju, apalagi ending output dari dunia pendidikan ini tidak kita siapkan sedini mungkin lewat pendekatan sertifikasi yang diadakan oleh LSP ini, maka kita akan kalah. Nah, itu kondisi yang harus kita sikapi. Harapannya pastinya karena ini cara berpikir baru, mindset baru, bahwa SMK siap pakai dalam hal di bursa tenaga kerja, tapi yang sudah dibuktikan dengan lisensi sertifikasi. Maka harapan Bapak, seluruh siswa sekarang dari kelas 10 yang sekolah di SMK 2 memahami benar kemana arah lisensi yang diberikan oleh LSP ini. Untuk siapa? Memang kalau kita bicara sesaat tentang pembiayaan mungkin agak berat, tapi suatu saat bahwa biaya itu bukan apa-apa karena sudah tahu benar bagaimana Anda memposisikan dirinya khususnya di masyarakat yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan nanti. Jadi harapan Bapak semua SMK 2, semua jurusan bahkan untuk sadar benar bahwa lembaga sertifikasi profesi ini itu penting untuk melisensi diri kita yang berhubungan dengan kompetensi masing-masing, sehingga pada saat masuk ke dunia kerja kita tidak diragukan lagi. Seperti itu harapannya.